Oke, selamat pagi ya. Ini orderan yang masuk hari ini, orderan pagi yang mau kita review sebelum dikirim ya. Jadi ini ada order H11BC buat Innova Ribbon. Sebenarnya sih terlalu down spec ya, pakai tipe ini untuk headlamp Innova Ribbon, tapi nggak apa-apa. Harganya murah, 480.000 ini ya, Automac BC, 480.000, terang sih. Harga murah, terang, tapi lifetime-nya agak kurang ya. Ngomong apa adanya, to the point. Karena chipnya itu kecil ya, jadi digaspol oleh drivernya, jadi lifetime-nya kurang begitu oke. Yang penting cara pakainya juga harus benar. Jadi LED itu menghasilkan panas, jadi panasnya itu berlebih, nah makanya dia mati. Tapi ada juga yang pakai awet ya, tapi memang lifetime-nya agak pendek ya tipe BC ini. Makanya kedepannya saya discontinue, jadi tinggal habis-habisin stok, dan buat stok garansian ya, tukeran ya, ada garansi 6 bulan ya. Terang sekali bro, ini bisa mencapai 2300 luxnya ya. Kita akan coba nih, kita akan coba ya luxnya berapa. Tuh, 2000-an tuh, mencapai 2100 ya luxnya ya. Harga murah, kecil-kecil, wattnya 22,3, jadi sekitar 23 ya wattnya. Jadi kecil-kecil cabai rawit nih. Harganya pun murah ya, cuma 480.000. Cuman ya itu ada masalah di lifetime ya, karena chipnya kecil, wattnya gede, sensitif terhadap panas ya. Jadi harus pintar cara pakainya. Kalau kalau mobil nggak jalan atau macet, matikan ya. Sama 23, kita akan cek juga luxnya, belum stabil ya. Dia start itu bisa 2000, tadi start 2500-an loh. Nah dia stabil akan di 2100 ya kira-kira ya. Wattnya sekarang masih 23, dia turun terus tuh ya, di 2200 ya, sekitar 2100 lah ya. Jadi ini kecil-kecil, cabai rawit harga murah meriah ya. Untuk Innova Ribbon headlamp di order melalui Topet H11BC ya. Kardusnya seperti ini, harga 480.000. Nah ini di order buat fog lamp Toyota Yaris ya. Nah ini juga sama, H11, H16, sebenarnya sama juga seperti Automac BC tadi ya tipenya, dan cuman harganya berbeda. Ini lebih mahal sedikit, harga promo nih. Dia sudah second generation ininya, chipnya Cree XHP 50.2 second generation ya. Jadi lebih bagus lah, lifetime lebih panjang, harga lebih mahal sedikit, tapi kualitas lebih bagus ya. Kita akan cek watt dan luxnya berapa ya. Nah 3000, 2900-an ya. Jadi luxnya 3000, sekitar 2800 saat ini. Ya 2700-an ya luxnya. Wattnya yang terbaca saat ini adalah 22. Jadi LED ini sebenarnya 23 wattnya ya. 25 spek pabrik, 22 sampai 23 langsamnya, idle-nya ya. Jadi 2700-an ya luxnya ya, lumayan tinggi ya. Jadi standarnya kita itu mengukur dari sini, kalau dari sini ya, dari batas kita ke itu, kalau pakai halogen itu 1000 lux. Jadi kalau tadi 2700 artinya 2,7 kali dari halogen lebih terang ya. Halogennya itu H4 ya. Sedangkan kalau H11 itu sekitar 600-700 lux. Jadi dia bisa terang 4-5 kali daripada halogen ya. Jadi ini diorder buat fog lamp Toyota Yaris, katanya orangnya
Headlampnya jarang pakai, dia hanya pakai fog lamp lah, pakai tipe inilah ya. Terang bro, ini hujan juga masih oke, harganya murah meriah lagi ya. Harga saat ini 750.000 harga promo ya, 23, sekian tuh. Terangnya bisa di atas 2.700-an ya, starting sih sekitar 2.900 tadi ya. Buat fog lamp juga tinggal PNP. Tipe ini dia fix focus ya, fix focus, jadi sebenarnya nggak fix focus, tapi adjustable-nya agak mesti kendorin baut, jadi tidak live ya, tapi memang sesuai lah dengan harganya ya. Sebenarnya bisa di adjust, tapi dia ada baut, sistemnya harus dibuka bautnya ya, tidak seperti Cree yang 30 watt DCP yang live. Nah ini di order untuk fog lamp mobil DFSK ya, mobil Cina nih DFSK, temennya Wuling ya. Fog lamp ini full adjustable ya, tapi dia tidak bisa maju mundur ya. Keunggulan dari fog lamp ini saya sebutin, jadi ini kita siapkan barangnya untuk mobil Wuling DFSK yang menggunakan H7 fog lamp ya, dua warna, dia center chip itu chip putihnya di tengah, chip kuningnya nebeng di pinggir ya. 3 warna, wattnya besar 20 watt, sekitar berapa kemarin, 3000-an ya lux kalau nggak salah. Ada di video kemarin ya, cuman ini tipenya adalah H7 ya, H7. Jadi ini chip putihnya di tengah, jadi supaya lebih fokus, kuningnya nebeng di pinggir, dan dia menggunakan chip dempet ya. Ini akan kita tawarkan nanti di Januari 2021 ya, barangnya masuk. Chip putih, chip kuning, 3 warna, harga di bawah Pro 7 P73CF ya. Harganya murah ini ya. Kita akan coba cek nyalanya ya. Nah ini untuk warna putihnya ya, ini warna putihnya. Ini kita ulang ya, ini warna putihnya, ini putih kuningnya. Putih kuning 2 buah chip nyala lebih terang ya. Biasanya bolam-bolam yang 2 chip nyala dia malah meredup karena powernya setengah-setengah, tapi ini berbeda, dia 2 chip malah lebih terang. Jadi di posisi 4300 terangnya lebih terang dibandingkan kuning atau putihnya ya. Putih kuningnya lebih terang karena 2 buah chip nyala. 2 buah chip nyala, jadi kalau yang merek-merek lain powernya setengah-setengah, jadi wattnya tetap, tapi kalau ini wattnya malah lebih terang ya, 2 buah chip ini. Jadi 3 warna, kuning, putih, putih kuning. Jadi 3000 K, 4300, 6000 Kelvin ya. Jadi 3 warna, harganya murah, chipnya chip center ya, putihnya di tengah, jadi buat lebih fokus, kuningnya nebeng di pinggir buat tambahan ya. Tipe H7 kita stoknya ada, ini khusus buat mobil buatan Cungko ya, buatan China ya. Wuling DFSK, Wuling sendiri, Convero, Wuling Cortez, Almas juga kalau nggak salah ya. Ada fog lamp nggak Almas, saya nggak tahu, saya karena belum pernah ada order. Cuma kalau untuk Cortez sama Convero udah banyak ya. DFSK juga sama, DFSK 530 ya, 560 ya, Glory itu tuh. Nah itu pakai fog lampnya H7 ya. Ya putih, putih kuning, kuning ya. Kuningnya juga kuningnya kuning gold ya, kuning gold. Jadi buat saat kabut ya, pakai kuning is the best. Kalau hujan ya pakai yang kuning atau putih kuning. Kalau jalanan kering pakai yang putih ya. Jadi ini H7 ya untuk fog lamp mobil yaitu Glory, DFSK ya, Wuling, Cortez, Convero. Nah ini satu lagi di order buat fog lamp ya, mobil Toyota atau Honda sama lah, H8, H9 ya. Sama seperti tadi, cuman ini tipenya H11, H8, H9, H16. Dia keunggulannya tipe ini ya itu full adjustable ya. Anda bisa putar 360 derajat maju dan mundur. Anda bisa taruh chip kuningnya di bawah atau chip kuningnya di atas. Chip kuning kalau taruhnya di bawah, sinar kuning akan lebih jauh dibandingkan putih. Kalau kuningnya di atas chipnya, posisinya putihnya di tengah,
sinar kuningnya akan lebih dekat. Jadi ini full adjustable. Jadi Anda mau pasang ini begini bisa, Anda mau dibalik pun bisa, ya sama aja. Jadi ini lebih unggul dibandingkan Automac DC sebenarnya. Lebih unggul juga dibandingkan P73CF dari segi harga, dari segi penyetelan, ya. Karena ini full adjustable, ya. Maju dan mundur bisa, pemasangan tinggal PNP, tinggal colok, ya. Tidak ada yang istimewa, simple. Ya, putih kuning ya. Wattnya adalah 22 23 ya. Looksnya juga lumayan gede bro ini ya. Pemasangan tinggal PNP, nggak ada yang istimewa, nggak ada yang sulit, gampang sekali Anda kalibrasinya. Mau H8 juga bisa karena H8 kan miring. Kalau H16 kan tegak lurus, nggak masalah bro, ini bisa diputar ya, bebas 360 derajat. Anda tinggal cari fokusnya maju atau mundur, silakan. Nah, di sini kita akan tampilkan di lux meter ya, berapa luxnya. Saya sudah uji coba kemarin ya, silakan ditonton video kemarin ya, 2800 luxnya ya untuk warna putihnya. Nah, ini warna putih kuningnya 3280 tuh, 3200-an ya. Jadi chip 4300-nya 2 buah nyala lebih terang ya. Ini kuningnya sama dengan putihnya. Ini kuning ya. Nah, ini putihnya. Nah, ini putih kuningnya ya. Jadi luxnya lebih besar di 4300 karena 2 buah chip nyala. Sedangkan kalau kayak produk-produk lain malah putih kuningnya malah lebih atau sama ya, karena powernya setengah-setengah. Nah, kelihatan ini antara kuning dengan putih 2 buah chip nyala, powernya malah lebih gede gitu ya. Jadi ini akan dicoba mulai dijual Januari. Saat ini hanya harga promo ya, sampel untuk penjualan awal ya. Ini orderan yang 4 yang sudah masuk, nanti siang ada lagi, nanti kita review lagi ya sebelum dikirim. Jadi barang yang dikirim sudah kita cek ya, setting, kalibrasi segala macam. Silakan yang buat mau order Bukalapak, Tokopedia, Shopee ya. Jika Anda mau datang ke workshop saya boleh, Jalan Bar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol, Jakarta Barat. Jangan lupa janji dulu ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat sore ya. Ini sudah jam 3. Habis hujan ya wilayah Jakarta. Saya baru selesai masang juga headlamp NVA ya, Vixion tadi pagi. Ada headlampnya di situ. Saya sudah selesai masang ya. Jadi saya juga terima retrofit buat motor ya, beli full set. Nah, saat ini saya mau mereview sebelum dikirim ya. Ini orderan Bapak. Lupa saya nanya namanya, tapi sudah ditransfer, nanti sore akan diambil atau akan dipasang, saya belum kepastian, tapi yang pasti adalah untuk Avanza 2017. Nah, saya lebih suka sebelum beli atau sebelum purchase atau pokoknya sebelum jadi ya, Anda tanya sebanyak-banyaknya ya. Tanya sebanyak-banyaknya yang mengenai teknis ini bohlam itu ya. Nah, pertanyaan Bapak ini satu bagus ya, bagus. Ini kan chip bergantian antara low dan high ya. Jadi yang bagian low beam itu nyala, yang bagian depan ada payungnya ya, yang ada payungnya. Bagian belakang ini high beam, makanya ini dinamakan tipe sorotan samping 4 chip, 2 untuk low beam, 2 untuk high beam. Nah, pertanyaan dari Bapak ini, Pak, bisa nggak untuk soketnya ini nanti kita kasih setrum dua-duanya supaya low dan high pada saat high beam dia nyala terus? Tidak bisa ya. Kenapa? Karena low dan high-nya itu bukan ditentukan dari input kutub ini, tapi dari driver di dalamnya dia mau bagaimanapun kondisi setrumnya dia akan tetap pada saat high beam dan low beam dia bergantian nyala ya. Intinya seperti itu ya. Tapi ini pertanyaan good question ya. Saya suka pertanyaan itu dan kita akan bahas di sini. Jadi begini, ini bohlam halogen H4.
Di sini ada filamen yang atas yang ada payung dan di bawah filamen high beam ya, yang tanpa payung ya. Terlihat ya. Jelas? Nah, memang kalau Anda pakai power supply ya, power supply-nya kita jangan gede-gede nyalainnya. Jadi supaya Anda bisa lihat nyala filamennya. Kita kasih 6 volt saja. Ya. Di sini adalah satu sebagai common ya, common negatif deh kita pakai. Oh, atau ini untuk mendemonstrasikan Toyota Avanza 2017 adalah common positif. Jadi kaki ini dikasih positif. Ya. Nah, ini tentu negatif. Ini untuk low beam. Nyala bagian atas ya. Masih terlalu terang, kita turunin voltasinya. Ya. Masih terlalu terang. Kenapa saya redupin? Supaya saya bisa mendemokan ke Anda dan Anda bisa nonton. Jadi tidak bermaksud apa-apa ya. Nah, kelihatan ya, masih terlalu terang juga. Kalau kita bisa redupin lagi lebih bagus. Nah, ini low beam, itu yang nyala adalah filamen yang depan. Ya, kelihatan nggak tuh di kamera? Ya. Saya redupin lagi ya. Nah, dia nyala tuh filamen depan ya, yang bagian ada payungnya. Nah, sedangkan ini adalah untuk high beam. Nah, yang bagian belakang. Jadi low beam di depan, high beam yang di belakang. Kalau posisi ini, kalau di begini ngomonginnya high beam yang di atas, low beam yang di atas, high beam yang di bawah ya. Nah, maksud Bapak ini begini. Ini kan low beam. Nah, kalau high beamnya gimana kita mau nyalakan dua filamen? Tentu kan kita kontakin begini. Nah, supaya dua filamen nyala. Maksud Bapak seperti itu kan? Tidak bisa kalau untuk di LED ya. Di LED tidak bisa karena semua dikontrol oleh driver. Driver itu jadi maksudnya dikontrol oleh rangkaian di dalam. Gitu ya. Nah, memang tipe begini sorotan samping kebanyakan semua adalah bergantian. Low antara chip low dan high semua bergantian. Memang ada ya, seperti saya sudah ada Luminet MZ, memang dia low dan high nyala, ada cuma tipe itu. Cuman saya tidak menjual tipe itu. Kenapa? Karena sulit pemasangannya, tidak begitu PNP. Kalau ini kan PNP ya. PNP itu dalam arti Anda tinggal putar, pasang dulu ininya, pasang klipnya, pasang karetnya, baru bohlam belakangan ya. Simple. Putar simple kalibrasi. Jadi ada satu bohlam ya, tipenya chipnya juga besar menggunakan Luminet MZ, dia juga sorotan samping, tapi pada saat low beam, bagian low beam saya nyala, pas pada saat high beam si low dan high nyala, ada memang. Cuman saya tidak menjual tipe itu, kenapa? Susah masangnya ya. Saya juga nggak mau menyusahkan kalian customer saya untuk masang ribet. Jadi kita lebih memilih tipe ini yang gampang dipasang karena itu sulit, bro. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya ada, saya sudah pernah bahas ya. Sulit untuk masangnya. Saya sendiri nyoba di mobil saya sendiri, expander mesti diputer-puter, dratnya banyak, remah-remahannya itu gerigi-gerigi itu ya, apa kotoran aluminium tuh jatuh ke dalam headlamp. Jadi headlampnya kotor. Saya sendiri aja gagal untuk memasang dengan baik, gimana kalian? Jadi nanti saya tidak mau ada komplain seperti itu. Nah, makanya saya lebih memilih tidak menjual ya. Tapi jika Anda mau yang soal low dan high-nya nyala berbarengan pada saat high beam, ada, saya menjual juga tipe sorotan atas bawah, low dan high bisa menyala berbarengan ya, seperti itu. Jadi kalau tipe ini biar bagaimanapun Anda modifikasi di bagian kaki input ininya ya. Ya, kita gabungkan begini dia tetap akan berubah, tidak bisa nyala dua-duanya ya. Chipnya tidak bisa nyala empat-empatnya. Dan jangan lupa ya soal pemasangan, saya selalu bilang ya, ini itu ya, kipas ini harus di belakang karet ya. Ingat, kipas harus di belakang karet ya. Jangan sampai tertutup oleh karet. Kenapa? Karena LED ini panas. LED ini panas, makanya kenapa perlu yang namanya kipas supaya ditiup, supaya panasnya pergi ya. Jadi selesai Anda pasang dulu ininya, kelipin, pasang karet, baru pasang bohlamnya. Lihat posisi karet itu jangan terlalu menutupi bohlam ya. Kalau menutupi ada yang perlu diiris ya, irislah. Kenapa? Karena kalau dia panas nih,
dia akan shutdown, dia akan mati ya. Shutdown itu mati. Jadi untuk melindungi LED-nya ya. Jadi saya ada satu ada satu pengaduan dari customer, Pak, LED-nya kedip-kedip dipasangnya di mobil Ford lagi ya, mobil Eropa itu cc gede, mesinnya panas sekali dan dia pemasangan karetnya kurang. Jadi sama aja Anda menutupi, ini kan kipas meniup, nah dia ditutupin heatsink ininya jadi kan ini kan kipas nih muter, kipas ini angin akan meniup, jadi meniup keluar dari heatsink ini nih ya, angin itu akan keluar dari kisi-kisi sini supaya bodinya dingin. Nah, sedangkan karetnya mobil Ford itu menutupi heatsink ini. Jadi sama aja dengan dibekap. Jadi kipas ini berputar tapi anginnya nggak tembus. Ya, nggak tembus ya sama aja Anda mau membunuh itu LED gitu. Jadi tolong diperhatikan. Tapi kalau untuk mobil Toyota, Honda sih saya rasa aman ya. Kenapa? Karena saya juga sering pasang dan sudah istilahnya verified, sudah oke. Cuman ya di mobil-mobil tertentu seperti Ford yang mobil tidak umumnya ya harus lebih diperhatikan lagi ya. Seperti kemarin saya terima kasih untuk Bapak siapa saya lupa nanya namanya, masang untuk mobil Proton ya, saya pasangkan. Terima kasih Bapak sudah yakin, sudah percaya. Saya masih menunggu review Bapak bagaimana hasilnya pemasangan di mobil Proton Bapak ya. Jadi kalau untuk mobil Toyota, Kijang Innova, Avanza, Mobilio, Expander, Livina, itu mobil-mobil Jepang umumnya saya sudah tahu ya. Kalau kayak mobil Ford yang jarang-jarang seperti saya satu nih, ada satu orderan, saya juga belum pasti mau kasih atau tidak barangnya untuk mobil Chevrolet Trailblazer Chevrolet ya, Trailblazer kalau nggak salah namanya. Kalau dulu sih ngomongnya Optima atau apa tuh, jadi pokoknya Trailblazer lah. Itu mobil juga kan mobil Eropa. Nah, dia lampunya katanya pakai H7 proyektor. Nah, itu saya nggak tahu juga tuh, agak ribet bagaimana, dan yang membeli juga mau memastikan bagus atau tidak. Jujur terus terang mobil-mobil seperti begitu mobil-mobil jarang, bro. Saya juga nggak tahu karena di Jakarta pun yang punya Blazer itu juga mungkin cuma 1-2 biji ya. Dan dia juga saya juga belum pernah megang. Jadi saya juga nggak tahu bagaimana kelemahan kelebihannya gitu ya. Tapi kalau Anda mau beli ya boleh yakin. Tapi kalau Anda nggak yakin ya nggak usah beli. Saya juga tidak pernah memaksa gitu. Saya juga tidak mau merugikan Anda ya. Jadi dengan beli lampu itu saya juga nggak mau merugikan Anda bahwa nanti lampunya itu akan menyusahkan Anda seperti itu. Jadi kita lebih baik win-win solution. Anda yakin Anda beli, nggak yakin jangan beli ya, seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah order, yang sudah beli. Ini kiriman yang akan kita kirim hari ini ya. Sebentar lagi saya akan kita kirim. Jadi buat Anda yang belum order silakan WhatsApp 0898 269 3838 ya. Barang ini sebenarnya belum sama ongkos pasang ya. Jadi kalau Anda yang mau beli langsung dengan mau dipasangin, sebenarnya saya harus mencas ongkos, tapi kadang-kadang kita kasih bonus ya. Jadi ongkos pasang itu adalah free ya. Terima kasih. Workshop saya Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat. Hari ini tanggal 30 ya Desember, jadi akhir tahun 2020. Saya sudah 14 tahun jalan, 14-15 tahun lah saya sudah jalan ya workshop saya. Jadi saya tetap di Jelambar. Nama saya Jungki Wenas, Juragan Lampu ya. Masih banyak orang lain mengikuti seperti di IG. Ada orang nanya IG saya Juragan Lampu kok ada banyak ya. Ya, IG saya Juragan Lampu ada 2 doang saya pegang kalau nggak salah. Facebook ya Juragan Lampu, di Bukalapak juga Juragan Lampu, di Tokopedia reseller Juragan Lampu, di Shopee F3 Moto Lighting ya. Oke, terima kasih.